Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kuduskan kebaktian ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia dan tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan syukur dengan kita menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 19. Kita nyanyikan bait 1 sampai bait yang ketiga. Mari sembah. Mari sembah Allah yang agung, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang agung. Disembah Yesus penebus. Agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Roh Maha Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Mari kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan berfirman yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Dengan kita mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta kita memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita nyatakan saat ini penyesalan kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 4. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya dengan kita jalanku tak sesat. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya serta berusaha sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan sebagaimana firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24 dan 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Nya. Dengan saat ini kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 363. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun
pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan untuk bersyukur dengan kami beribadah. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Kami juga mohon Engkau hadir di tengah kami saat ini, memberitakan dan menaburkan akan kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami yang beribadah Engkau terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah pagi hari ini bacaan leksionari diambil yang pertama dari kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai 13, lalu Mazmur 65 ayat 9 sampai 13, Roma 8 ayat 1 sampai 11, dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9, ditambah ayat 18 sampai 23. Dan pada ibadah pagi hari ini saya akan membaca dari salah satu bacaan leksionari tersebut, yaitu di kitab Injil. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9, ditambah ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Maka waktu Ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah dan berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sejenak kita akan menghayati firman Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini dengan tema Firman Allah berbuah dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu tahu bahwa benih itu akan bisa tumbuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Nah, melalui perumpamaan ini, kita diajak untuk dapat mengerti apakah kita itu adalah tanah yang baik atau kita adalah tanah yang jelek. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan itu diperdengarkan di tengah kehidupan ini kepada kita sebagai orang yang percaya, apakah firman Tuhan itu tumbuh subur di dalam kehidupan kita, sehingga benih itu berbuah di dalam kehidupan ini, di tengah kehidupan kita. Saat itu Tuhan Yesus sedang mengajar. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar, ia mengambil perumpamaan yang diambil dari kehidupan, realitas kehidupan yang berjalan di tengah-tengah kehidupan pada saat itu. Di mana saat itu juga sudah ada orang yang bercocok tanam. Orang yang menaburkan benih. Tetapi benih itu ada yang tumbuh, ada yang tidak. Ada yang sebentar saja tumbuh lalu mati. Pada saat itu Tuhan Yesus ingin mengingatkan tidak hanya kepada para murid yang mendengarkan, tetapi juga
orang-orang yang saat itu ada, yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, mendengarkan ajaran Yesus. Di dalam perumpamaan itu ada 4 jenis tanah. Yang pertama adalah tanah yang ada di jalan. Nah, tentu tanah ini tidak banyak dan sangat tipis. Bahkan benih yang jatuh di jalan yang tanahnya hanya sedikit, ini tidak akan bisa tumbuh. Yang terjadi, benih itu dimakan burung atau hilang tertiup angin. Perumpamaan ini ingin menggambarkan kehidupan orang percaya yang mewujudkan imannya secara khusus di dalam mendengarkan firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah rutinitas. Ketika orang percaya itu beribadah kepada Tuhan di setiap hari Minggu, lalu di dalam ibadah itu pasti disampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu ia mendengarnya dan sudah, hanya seperti itu saja, dan ia lakukan itu setiap minggu. Orang yang melakukan dan mewujudkan imannya mendengarkan firman Tuhan, tetapi itu hanya sekedar rutinitas. Dan firman itu tidak jatuh di dalam hatinya, apalagi dilakukannya. Nah, inilah firman yang jatuh di pinggir jalan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hanya di setiap hari Minggu, dan itu kita lakukan secara rutin tetapi tidak berdampak dalam perbuatan dan kehidupan kita yang nyata, ya berarti kita menjadi tanah yang ada di pinggir jalan. Sehingga firman yang tertaburkan itu, benih yang tertaburkan itu, hilang lenyap begitu saja. Setelah ibadah ya sudah. Lalu perumpamaan yang kedua adalah di dalam bacaan Injil ini adalah tanah yang ada di atas batu. Nah, mungkin ini tanahnya agak lebih sedikit banyak. Sehingga benih itu sempat bisa tumbuh. Tetapi karena di atas batu, ia tidak berakar. Maka ketika ada matahari, sinar matahari, ia akan menjadi layu dan mati. Karena tanahnya itu hanya tipis, tanahnya itu dangkal. Ini menggambarkan orang-orang percaya yang dangkal pikirannya. Ya. Imannya tidak berakar sehingga ia tidak kuat. Sehingga ketika ada suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, membuat imannya itu mati. Imannya layu lalu mati.
Ia tidak beriman lagi kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah hari Minggu, wah begitu semangat. Ketika mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah, ia melihat dengan sungguh-sungguh kepada pendeta yang sedang menyampaikan firman Tuhan, bahkan disertai dengan senyuman, dengan mengangguk-angguk. Lalu ketika pulang dari ibadah, ia mengatakan, firman Tuhan ibadah yang tadi luar biasa. Setelah dia menjalani kehidupannya di rumah, di tengah masyarakat, di dalam pekerjaannya, di dalam studi, ternyata ia sedang menghadapi sebuah persoalan. Nah, ia menjadi lemah. Lalu ia lupa. Lalu ia menyalahkan bahkan kepada Tuhan. Nah, imannya layu, imannya mati. Banyak orang begitu secara emosional ketika mendengarkan firman Tuhan, dengan menangis. Ketika firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan akan kesalahan dan dosanya, ia begitu menghayati sampai ia menangis, lalu mengungkapkan penyesalan. Karena ia menyadari bahwa ia telah berbuat dosa. Tapi begitu dia keluar dari ibadah, dalam dunia pekerjaannya, oh dia ternyata berbuat dosa lagi. Inilah orang yang menjadi tanah tapi di atas batu. Firman Tuhan itu tumbuh. Benih itu tumbuh tapi cuma sebentar. Maka ketika ada terik matahari menjadi layu lalu mati. Firman Tuhan itu berpengaruh ketika orang itu mendengarkan di dalam gereja, sampai ia terharu, manggut-manggut, dan sebagainya. Tapi ketika dia kembali menjalani kehidupannya setiap hari menghadapi masalah persoalan, dia lunglai, ia lupa, bahkan ia meninggalkan imannya. Nah, yang seperti ini adalah tanah, tapi yang ada di atas batu. Benih yang itu adalah firman Tuhan, tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Bisa tumbuh hanya sebentar saja. Lalu yang ketiga adalah tanah yang ada semak duri. Ini adalah menggambarkan kehidupan orang percaya yang lupa kepada kebenaran firman Tuhan karena terhimpit akan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita hidup saat ini harus mencukupi banyak hal yang menjadi kebutuhan hidup kita, sehingga kita harus bekerja. Nah, di dalam bekerja ini kita bekerja pagi, siang, malam, kita tidak mengenal waktu, kita tidak mengenal fisik kita, kondisi fisik kita. Bahkan karena kita bekerja, karena untuk mencukupi kebutuhan hidup,
Kita juga sampai lupa berdoa, kita sampai lupa membaca firman Tuhan, kita lupa beribadah, bahkan kita mengatakan tidak ada waktu untuk saya berpelayanan. Nah, ini adalah bentuk semak duri yang ada di sekitar kita. Itu adalah kebutuhan kehidupan. Nah, ketika itu menghimpit, maka ini akan membuat firman Tuhan tidak akan bisa tumbuh. Orang yang lupa terhadap firman Tuhan, lupa berdoa, lupa beribadah, bahkan mengatakan tidak ada waktu untuk dipakai Tuhan berpelayanan, baik di gereja, di rumah tangga, di tengah masyarakat. Ini akan membuat firman Tuhan tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Perumpamaan yang terakhir adalah tanah yang baik. Ketika benih itu ditaburkan, maka dia akan tumbuh. Tidak hanya tumbuh, ia akan berbuah. Bahkan buahnya berlipat-lipat. Buahnya banyak yang bisa dilihat dan dirasakan di dalam kehidupan ini. Melalui perumpamaan ini, maka mari kita meneliti kehidupan kita. Apakah saat ini saya adalah tanah yang di pinggir jalan? Apakah saya adalah tanah yang di atas batu? Apakah saya tanah yang di tengah semak duri? Atau saya ini adalah tanah yang baik? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita adalah tanah yang baik, maka kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena buah itu akan bisa dilihat dan dirasakan ketika ada perwujudan dari firman yang kita dengar di tengah kehidupan kita setiap hari. Kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu harus berbuah dalam hidup kita. Hidup kita dimanapun, firman Tuhan harus berbuah ketika kita hidup di tengah jemaat. Firman Tuhan harus berbuah di hidup kita ketika kita ada di tengah keluarga. Firman Tuhan harus berbuah di dalam hidup kita, di studi kita. Harus berbuah di hidup kita, di tengah pekerjaan kita. Harus berbuah di tengah hidup kita, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara ini. Firman Tuhan harus berbuah di hidup kita. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan bukan menjadi hal yang menjadi sebuah tanda dan itu hanya formalitas saja. Marilah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, kita sertai selanjutnya dengan perbuatan yang sesuai dengan firman yang kita dengar dari Tuhan. Baik melalui ibadah, firman yang tertabur di dalam persekutuan-persekutuan doa, firman yang tertabur melalui saudara-saudara kita. Marilah itu
kita wujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengambil waktu hening untuk bersaat teduh. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi serahkan diri, genapi karya-Mu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, kami datang kepada Tuhan yang punya kuasa, yang menjadi sumber berkat dan kehidupan kami. Pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan saat ini sedang menjalani proses pengobatan. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati proses pengobatan yang dijalani saudara-saudara kami, sehingga dokter yang mengobati, obat yang diminum, peralatan yang digunakan, Tuhan pakai sebagai sarana di dalam Tuhan memberikan kesembuhan, sehingga saudara kami yang saat ini sakit menjadi sembuh. Dan apa yang dibutuhkan dalam proses pengobatan, Tuhan berikan sehingga tidak mengalami kekurangan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memang telah lemah raga sehingga tidak bisa beraktivitas di dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan kiranya menolong saudara kami dengan memampukan untuk percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkat di tengah kehidupannya, serta Tuhan mampukan untuk dapat merasakan dari setiap berkat yang Tuhan berikan,
inilah kiranya yang membuat sekalipun saudara-saudara kami raganya telah lemah, tidak demikian dengan imannya. Imannya semakin kuat, semakin kokoh. Bahkan ia mampu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini harus tetap beraktivitas tapi dengan secara terbatas, yang sekolah harus belajar dari rumah, yang saat ini bekerja juga ada yang harus bekerja dari rumah. Mereka yang saat ini beribadah juga harus dan masih beribadah di rumah, ataupun segala aktivitas di tengah kehidupan ini yang memang harus dilakukan secara terbatas. Kiranya Tuhan mampukan untuk dapat menerima keadaan ini dengan penuh syukur, tetap melakukan tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19, melakukan dengan sungguh-sungguh dan setia. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu. Mereka yang saat ini telah beribadah di gedung gereja bersama-sama, sekalipun juga dengan mengikuti protokoler kesehatan, Tuhan mampukan untuk dapat merasakan berkat Tuhan dalam ibadahnya. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk tugas tanggung jawab yang Kau berikan kepada gereja-gereja. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tetap mampukan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi alat karya-Mu di dalam menyelamatkan kehidupan ini. Dan Tuhan juga beri apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga gereja-Mu di dalam mewujudkan kehendak-Mu, menunaikan tugas panggilan mulia pemberian-Mu, tidak mengalami kekurangan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang sebentar lagi akan melaksanakan pilkada serentak. Tuhan, mampukan masing-masing daerah di dalam menyelenggarakan pilkada mempersiapkan dengan baik dan benar, sehingga pelaksanaan pilkada serentak di tengah bangsa kami semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan damai, dan semua merasakan pemeliharaan Tuhan atas kami melalui pemimpin yang terpilih di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada. Tuhan, kami menyerahkan secara khusus pemimpin bangsa kami kepada Tuhan. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan,
Terangilah hati dan pikirannya, sehingga pemimpin bangsa kami tahu apa yang menjadi kebutuhan bangsa dan negara kami, apa yang menjadi kehendak-Mu, yang harus dilakukannya di dalam memimpin bangsa kami ini. Tuhan beri kebijaksanaan. Tuhan juga mampukan untuk sabar, bijak, sehingga melalui kepemimpinan pemimpin bangsa kami warga negara bangsa ini merasakan akan kasih-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu di dalam kami menjalani hidup, terlebih ketika kami harus menghadapi berbagai persoalan, tantangan, masalah di tengah bangsa ini. Masih banyak yang menjadi kebutuhan kami, tetapi kami tidak bisa mengutarakan semua kepada Tuhan karena keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan tahu, dan kami percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kami, yang itu adalah kehendak-Mu itu yang terbaik. Oleh sebab itu kiranya kehendak-Mu saja yang terjadi di tengah kehidupan ini Tuhan. Ampuni bila ada dosa di dalam kami. Menaikkan doa syafaat ini, semua kami mohon di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya untuk menghaturkan persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya yang sudah tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12 dan 15. Berdasarkan apa yang tidak ada pada, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari Bapak Ibu kita mengaturkan persembahan dengan diiringi pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah
persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu, kami undang untuk bareng bangkit berdiri. Kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami hingga saat hari ini. Dan terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau taburkan melalui hamba-Mu terkasih, Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwadi. Ya Tuhan, kiranya kami Engkau mampukan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di keluarga maupun di masyarakat sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga baru saja mengaturkan persembahan yang tidak seberapa sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima sekaligus mensuci kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami gunakan untuk berkegiatan gereja yang akhirnya adalah untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Dan kepada petugas yang telah Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan kepadanya kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab, sehingga rupiah demi rupiah bermanfaat dan cermat serta tepat guna ya Tuhan. Kepada kami semua yang telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan juga berkenan melimpahkan rahmat-Mu, berkat-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan.
Kidung Jemaat nomor 309, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berupaya Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Jadilah tanah yang baik, sehingga firman yang kita dengar berbuah di dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.